Well, Magdison, salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Oke Negara, di Oke Dok. Magdison, salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Oke Negara, di Oke Dok, sebuah diskusi yang membahas permasalahan dunia kesehatan dan kedokteran. Tentu saja saya selalu menampilkan narasumber para dokter yang passionate, energik, dan inspiratif. Tetap selalu bersama saya hanya di Mag TV, Magnificently Inspiring. Oke, Magdison, kali ini kita sudah memasuki episode ke-34. Tanpa terasa kita sudah melewati puluhan talk show diskusi di Oke Dok ini. Mudah-mudahan semua yang kita tampilkan adalah informasi kesehatan yang bermanfaat yang bisa dibagikan kepada semuanya. Jadi para Magdison yang melihat acara hari ini juga bisa lagi mengintip episode sebelumnya yang mungkin saja akan bermanfaat buat semuanya. Dan di kali ini, di kesempatan yang ke-34 ini akan sangat spesial karena kita akan ikut membicarakan topik tentang kesehatan jiwa sehubungan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dan kita akan berbicara bagaimana mengenal dan membangkitkan kepedulian kembali tentang gangguan jiwa bersama-sama. Dan kali ini sudah kedatangan tamu spesial ke ruangan Oke Dok. Saya akan didampingi oleh bintang tamu saya, Mbok saya. Ya, saya memanggilnya Mbok Dr. Sri. Jadi bintang tamu kita adalah Dr. Niketut Sri Diniari, spesialis kedokteran jiwa dan konsultan. Saya sapa dulu beliau ya. Halo Dr. Sri, halo, Dr. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat jiwa, Dr. Sehat ya, sehat jiwa, sehat jiwa selalu. Iya. Saya nodong Dr. Sri baru kemarin ya. Iya. Mudah-mudahan Dr. Sri hari ini nggak marah sama saya, nggak emosian. Selalu siap. Selalu siap ya, oke. Kelihatan beliau baru datang segar dan dari tadi sebenarnya udah banyak aktivitas hari ini ya. Iya, Dokter rumah sakit ya? Hari ini merayakan Hari Kesehatan Jiwa juga dan ulang tahun Rumah Sakit Sanglah dan Pasar. Sekali, energik sekali, semangat sekali. Dokter Sri, kita akan bahas tentang segala sesuatu tentang kesehatan jiwa karena berhubungan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Ya, kan benar ya, 10 Oktober ya. Nah, jadi kalau berbicara sebelumnya Magdison berbicara tentang kesehatan jiwa, orang masih banyak berbicara tentang kesehatan jiwa ini banyak hal yang stigma ya. Iya. Ya, orang sakit jiwa itu selalu dihubungkan dengan orang gila, orang yang telanjang di jalanan, dipasung, pokoknya yang diledekin anak kecil. Sampai dulu zamannya film Si Unyil itu ya, ada ya orang gila, di mana rumahku, di mana. Jadi kesannya orang jiwa itu selalu yang begitu. Apakah memang orang gila dalam tanda petik ya, itu dalam petik saya sendiri nggak terlalu sepakat menyebutnya orang gila ya, karena mungkin gangguan jiwa tidak melulu milik mereka yang terlihat seperti gila begitu ya. Dokter Sri ya, bahkan kita pun bisa dalam saat hitungan hari juga fluktuasi emosi kita. 1% Dokter Oke. 1%? Iya, 1%. kansnya. 1%. Jadi sebenarnya ada yang menyebutkan data bahwa hampir 1 miliar orang hidup dengan gangguan jiwa. Dan 3 juta bahkan orang meninggal setiap tahun akibat penggunaan
bahan-bahan, substansi yang kemudian berbahaya yang juga itu berkaitan dengan kesehatan jiwa. Jadi ada asumsi bahwa satu orang meninggal setiap 40 detik karena bunuh diri malah gitu ya. Hasil survei itu Dokter Oke. Survei ya. Dan ini semua bisa jadi karena keterbatasan akses mulai dari pengetahuan termasuk juga perawatan, penjangkauan, penanganan. Ya, terutama dalam konteks mereka yang sedang konflik karena ada masalah darurat, terlebih saat-saat COVID-19 ini. Iya, betul. Ya, karena itu kemungkinan besar memang akhirnya kita lihat masalah kesehatan jiwa terutama saat pandemi menjadi meningkat kali ya. Betul, Dokter, bisa dijelaskan nggak tentang hal ini situasinya? Iya, hasil survei memang meningkat ya. Dikatakan 75% mengalami stres ya. 75%. Ya. Depresinya 64%. Dari yang 75. Iya, dari 75 yang psikologis itu dipilah lagi depresinya 64, cemas dan stresnya hampir 64% ya. Jadi di situ ya ada depresi, Cemas, stres. Ya. Cemas saja udah gangguan jiwa sebenarnya. Iya, ringan sih tapi kan mengganggu, namanya aja gangguan, terganggu orangnya. Jadi ini mematahkan statement pernyataan persepsi orang bahwa yang gangguan jiwa itu hanya orang gila yang disebutkan Iya, itu. Betul sekali. Karena itu sekarang kita melebarkan terminologinya jadi ODGJ. ODGJ ya. Ya, orang dengan gangguan jiwa. Bisa jadi saya salah satunya kan? ODMK. Apa yang namanya ODMK? Orang dengan masalah kejiwaan ya. Berarti yang Beda kelihatannya masih agak sehat. Iya, masih berfungsi tapi nggak nyaman Itu gitu. namanya ODMK. Ya. Nah, itu Magdisen perlu tahu. Iya. Jadi kita tidak lagi menggunakan kata orang gila, ini juga untuk mengikis dan mengeliminasi stigma buruk terhadap mereka yang punya masalah kejiwaan. Kita pakai istilah ODGJ. Iya. Orang dengan gangguan jiwa. Dan satu lagi kita kenali nih, Dokter Sri barusan mengenali kita. ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Dan bisa jadi Anda adalah salah satunya. Makanya dengarkan acara talk show ini sampai habis nanti. Oke, kita juga kemudian hari ini kita ikut merayakan ya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini gimana nih Dokter Sri? Iya, tiap gimana tahun. Ceritanya? Apa tujuannya kira-kira juga? Iya, tujuan utamanya sih pembelajaran ya tentang ilmu kedokteran jiwa gitu ya, dengan tema yang berubah tiap tahun ya. Kalau tahun 2021 ini dengan tema Mental Health in an Unequal World ya. Jadi dia tujuan ini, yang tahun ini ya. Iya. Jadi pengertiannya kesehatan mental tuh mengalami stigma, ketidakseimbangan pemberitaan dan pembelajaran tentang ilmu kesehatan jiwa. Misalnya kita lihat asuransi itu nggak mengcover loh untuk orang gangguan jiwa ya. Belum lagi stigma yang Kak Dokter Oko sampaikan tadi ya. Ketidakberanian menemui dokter jiwa, padahal nggak serem kan dokter jiwanya. Iya, artinya stigma itu ternyata tidak cuma pada mereka yang diduga sakit. Dokternya juga kena ya. Iya, Mbak Ibu saya dulu nggak ngasih saya jadi dokter jiwa. Jangan tuh jadi dokter jiwa, soalnya nanti dikira ketularan ya, padahal nggak penyakit menular. Belum lagi di masyarakat siapa nih dokter budol gitu ya. Ya namanya dokter ya, Magdisen, para dokter itu akhirnya memiliki segmentasi juga atas nama profesionalisasinya, keahliannya. Jadi kalau keahliannya memang mengurusi mereka yang punya gangguan masalah kejiwaan, ya spesialisasi yang sudah ada adalah spesialis kedokteran jiwa. Dan orang-orang yang ada di ranah ini, nama organisasi besarnya di Indonesia apa? PDSKJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia ya. Jangan dianggap kemudian nih kumpulan orang dokter-dokter yang ikutan stres, jangan ya. Tapi mereka yang menangani permasalahan kesehatan jiwa. Nah, itu pentingnya ya. Artinya ada hari khusus untuk bisa merayakan atau memperingati sebuah momentum topik kesehatan. Sudah banyak juga sih dibuat momentum itu, misalnya hari bipolar itu yang jatuh bulan Maret ya. Ada hari suicide ya, suicide prevention 8 September. Baru kemarin ya. Iya. Tentang pencegahan bunuh diri ya. Iya, tiap tahun. Ya, jadi itu akan menarik sebenarnya. Jadi tidak cuma
hal-hal yang kita tahu kemarin kita merayakannya dengan Hari Kesehatan Jantung. Sebelumnya Desember nanti ada Hari AIDS Sedunia yang mungkin Mike Tyson lebih kenal karena hampir semuanya merayakan. Tetapi untuk 10 Oktober adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang kita semua inginnya ada awareness bahwa kesehatan jiwa harusnya mendapatkan perhatian oleh publik, mengikis stigma, dan satu lagi sebenarnya kita juga bisa ini momentum untuk edukasi mengenal dan mencegah gangguan jiwa itu seperti apa. Nah, ini yang menarik kemudian Dr. Sri, untuk kesempatan hari ini kita menampung pertanyaan-pertanyaan dari Mike Tyson. Jadi kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan apa sih, cuma saya coba kemarin elaborasi jadi agak lebih berurutan ya, tapi ini semua ditanyakan oleh para Mike Tyson. Para Mike Tyson yang bertanya, ini adalah mungkin pertanyaan Anda, ada kita bahas di sini. Yuk kita lihat satu persatu. Dr. Sri siap? Siap. Siap. Oke. Berikutnya, pertanyaan dari Mike Tyson yang masuk. Pertanyaan pertama. Dok, permasalahan gangguan jiwa yang saat ini menjadi perhatian saat ini apa sih, Dok? Yang lagi populer apa nih? Atau yang lagi memang tinggi-tingginya kasusnya? Ya, karena sekarang yang jadi artisnya corona ya. Nah, itu yang paling besar sekarang ya. Didapatkan 5 yang paling besar ya. Depresi, cemas, stres, ketakutan, dan apalagi satu lupa saya. Jadi isolasi ya, terisolasi gitu lagi satu ya. Jadi sebenarnya ini nih, stres juga kan orang kayaknya ngomonginnya biasa ya. Ngapain kemarin nggak datang? Aduh, lagi stres. Tapi itu kan perlu evaluasi ya. Orang juga sering kalau dilihat Instagram, aku lagi depres nih, depres ya. Belum tentu depresi ya, perlu. Itu bahasa dari masing-masing ya. Apakah memang benar? Sebenarnya yang tadi Dr. Sri sampaikan itu adalah yang sudah dalam konteks sudah terdiagnosis. Terdiagnosis ya. Ada depresi, ada stres, cemas. Yang kelihatannya 3 besar yang pertama itu yang paling sering ya. Memang terbiasa dibahas ya. Paling sering ya, karena itu nggak jauh-jauh dari kita itu ya. Tapi itu memang berkaitan dengan pandemi ini ya. Sebelumnya paling banyak memang ya. Tetapi yang disebut termnya psikiatri tidak menggunakan itis, Dokter Oke. Kalau bagian lain kan appendicitis, kita gangguan disorder ya. Ketika ada gejala orangnya jadi nggak berfungsi gitu ya. Ada problem fungsionalnya terganggu, masuk dia itu. Fungsi-fungsinya jadi manusia. Kalau masih baik, aktif dan produktif belum disebut gangguan. Masih reaksi ya, reaksi cemas, depresi. Tapi ada satu yang berkaitan dengan pertanyaan ini yang jadi menarik perhatian saya ketika Dr. Sri bilang tadi stres. Stres yang dimaksud ini memang stres yang baru muncul ya. Maksudnya kan begini, ketika seseorang manusia kan butuh stres. Dan ketika dia bisa mengelola dan menyelesaikan, jadilah eustress. Eustress ya. Tapi yang dimaksud di sini mungkin stres berkepanjangan yang kemudian nggak selesai, jadi distres. Tidak terselesaikan ya jadi distres ya, mengganggu fungsi intinya. Ada problem nggak selesaikan, dia stres, kemudian fungsi-fungsinya sebagai manusia terganggu gitu ya. Dan itu banyak ternyata ya. Gampang banget sih nilai fungsi, kita lihat dia jadi apa gitu. Kalau dia seorang dosen ya jarang ngajar, ibu rumah tangga nggak masak lagi gitu ya. Kalau seorang guru mungkin banyakan izin gitu ya. Itu udah tanda, udah itu ya. Tanda, iya. Itu Mike Tyson, jadi permasalahan gangguan jiwa sebenarnya hampir mirip dengan sebelum pandemi, tetapi muncul lagi lebih kuat di saat pandemi. Dan tadi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Dr. Sri ya. Meningkat ya tren. Lebih meningkat malah tren. Nah, itu maksud saya tadi. Well, terima kasih Dr. Sri yang udah menjawab pertanyaan pertama. Ini ada yang kedua ya. Iya. Yang kedua ini begini nih. Wah, ini agak panjang pertanyaannya, saya baca dikit. Dok, orang taunya kalau gangguan jiwa itu kan dengan sebutan orang gila. Nah, sebenarnya boleh nggak disebutkan yang masuk dengan gangguan jiwa itu apa saja dan kapan orang tersebut sudah disebut terganggu jiwanya? Ya, mungkin tadi udah sebagian terjawab ya. Konsepnya ada tanda dan gejala gitu, tanda dan gejala gangguan jiwa ya.
Jadi misalnya cemas gitu, orang kok jadi berdebar ya, nggak bisa tidur, emah gitu, nggak sembuh-sembuh, itu gejala cemas loh Dokter Roke. Kalau itu dengan obat-obat fisik tidak ada respon, diperiksa-periksa penunjang kok semua normal, jangan nyari dukun dulu ya. Biasanya kan nyari dukun dulu atau tabib ya. Ada nak ngenen iki. Iya, bisa. Konsep ketimuran mungkin seperti itu ya. Dengan adanya gejala itu kemudian orang tuh jadi nggak berfungsi sebagai manusia ya. Ya, misal fungsinya yang kayak tadi ya nggak ini kalau berumah tangga biasanya nonton sinetron kok nggak nonton lagi ya, itu waspada itu ya berubah. Nah itu yang disebut mulai gangguan ya, ada gejala, ada disorder atau gangguan. Nah yang mana saja sih gangguan jiwa itu kita bagi 3, gangguan jiwa ringan ya termasuk cemas tadi. Termasuk ringan ya. Ya yang bunuh diri, yang depresi itu mulai berat, sedang itu sedang ya. Yang berat yang di RSJ itu, ya. Sampai dirawat. Ya kita pun ngasih nama ODS sebenarnya, orang dengan skizofrenia, ya. Jadi yang pengertian mungkin pengertian orang tentang orang sakit jiwa itu ya skizofren itu kali itu. Iya, skizofrenia itu kita sebut, itu yang gangguan jiwa paling berat itu. Ya. Jadi luas ya. Jadi ada spektrumnya ya dokter ya. Iya. Makanya, jadi jangan gini Dokter Roko, ke dokter jiwa, oh berarti saya gila kan gitu ya. Persis. Kan luas itu. Saya sendiri sering ketika praktek di klinik itu melihat pasien dengan kecemasan secara seksual misalnya. Ada kecemasan di samping gangguan seksual. Ketika saya akan rujuk ke sebelah ya, ada dokter psikiater. Saya nggak menyebutnya dengan dokter jiwa begitu, dokter psikiater. Dokter pikir saya gila. Itu balik lagi ya. Padahal sebenarnya karena ada spektrum tadi, kita inginnya pasien juga bisa termonitor, terdiagnosis, juga termanage dengan baik untuk kesembuhannya. Tapi padahal lebih cepat kan lebih bagus. Betul. Berapa beban yang harus ditanggung ya, beban atau burden itu kita lihat beban kimia. Minum obat nggak sembuh kan? Ya. Beban fungsi nggak bisa ngapa-ngapain, beban uang lagi. Periksa ini, periksa itu, nyari dokter ya. Begitu ketemu ahlinya kan selesai sembuh gitu sebenarnya. Artinya konsep kedokteran jiwa, kesehatan jiwa juga memandang bahwa sooner better ya. As soon as possible, gut therapy atau manage itu lebih bagus lebih cepat. Padahal pada saat lebih itu baik. Kelihatannya masih ringan. Iya, karena meskipun hasil pemeriksaan normal dalam hitungan 8-10 tahun akan jadi gangguan yang nyata. Betul. Misalnya orang berdebar terus, cek jantung kok normal ya. Itu kalau dibiarin terus kan tensi naik, jantungnya terganggu iramanya ya beneran sakit jantung gitu. Belum lagi yang misalnya awalnya nggak bisa tidur, gangguan tidur, didiamin. Wah itu bener banget itu, nyiksa. Itu yang paling sering juga muncul di awal-awal. Jadi Mike Tyson, jangan kemudian berpikir bahwa ketika seorang dokter atau seorang teman yang paham situasi mengajak untuk coba berkonsultasi ke psikiater. Jangan lalu berpikir bahwa aku belum gila loh. Jangan nunggu itu ya. Padahal sebenarnya itu adalah upaya untuk mendapatkan penanganan lebih awal. Dan dokter-dokter kesehatan jiwa atau dokter psikiatri atau dokter psikiater memang sudah ada menjemput sejak saat itu. Jadi tidak menunggu yang berat, kemudian berpikir harus benar-benar yang obat yang akan seumur hidup, tetapi justru dari sejak awal juga sudah berperan di sana. Jadi jangan abaikan ketika ada pernyataan untuk datang ke dokter psikiater untuk mengelola gangguan jiwanya. Karena balik lagi tadi, semakin awal terdeteksi, tertangani, gejalanya bisa ditangani, ditentukan bahwa ini apa dan ditangani, itu akan jauh lebih bagus. Kan begitu. Betul, ya. Apa tadi yang belum kita bahas tentang itu ya? Udah ya. Nah, yang ketiga ada pertanyaan tadi. Ya, ini nih. Lalu penyebab tersering orang bisa gangguan jiwa aja saat ini apa saja, Dok? Banyak sih ya. Memang tidak satu faktor ya. Kalau mau gampangnya ada 4 ya. Biopsikososial culture gitu ya. Secara biologik ya kita tidak bisa pungkiri ya, ada unsur genetik gitu ya.
Kayak kayu kan bahan baku kita bisa aja sama kayu apa gitu ya. Oh, berarti ada unsur genetiknya ya? Iya, dikatakan sih kecil ya, 11%, jadi jangan takut ya. Ya. Itu juga ada zat-zat kimia di otaknya yang imbalan ya, namanya dopamin, serotonin gitu ya. Itu unsur biologik. Atau pernah mengalami kecelakaan mungkin ya, kejang waktu kecil atau gangguan kecerdasan ya, retardasi mental. Itu unsur biologik. Unsur psikologis ini yang paling banyak Dokter Oko sekarang ya. Ya bagaimana dia diasuh. Sekarang kan dengan ada gadget itu, ibu-ibu yang pada sibuk ya. Mengalihkan pengasuhan. Iya, supaya nggak ganggu kasih HP itu ya, unsur psikologisnya ya, gimana dia diasuh. Bagaimana cara-cara dia menyelesaikan masalah, yaitu disebut unsur psikologis ya. Ada juga unsur yang ketiga yaitu sosial, itu stres yang memantik yang sekarang ya, stres kehidupan. Nggak harus berat sih, karena pemecahan masalahnya buruk dia menganggap itu berat. Itu unsur sosial, bagaimana caranya berteman. Dengan adanya HP kan sekarang nggak mulai bersosialisasi ya, itu unsur sosial. Dan budaya nggak bisa dipungkiri. Kalau yang budaya itu contohnya gimana? Budaya itu dua sisi, dia bisa menyembuhkan, bisa memicu ya. Kalau mau menyembuhkan gini, kalau sakit kita diruat, kalau muslim kan diruat, disikir, kalau orang Bali dilukat gitu ya, itu akan menenangkan. Tapi kalau nyari dukun, ayo yang ngenai ini, apa nggak tambah parno ya? Atau perbedaan kasta misalnya ya, bergelar harus turun ini, cinta tidak abadi ya, bisa jadi ya berat ya. Cinta beda warna atau beda kasta, iya, beda warna sama orang tua, nggak bisa balik lagi. Iya betul. Ya itu 4 faktor itu yang kita pilah-pilah ya. Ya jadi memang akhirnya faktornya multifaktor ya. Iya, bukan penyebab tunggal sih ya. Ya jadi ketika melihat masalah itu ibaratnya gelas berisi air keruh, ini keruh ini penyebabnya apa yang bikin keruh, ternyata harus dicari tahu dan bisa berbeda-beda setiap individu. Jadi sebenarnya dokter psikiater kerja keras loh untuk memastikan itu. Akhirnya memang pola pendekatannya juga berbeda akhirnya dengan dokter biasa. Iya, kita harus menggali itu ya, semua aspek itu. Jadi kalau datang ke dokter psikiater, dok saya males ke dokter psikiater, nanti lama-lama ya memang harus lama-lama. Kadang nggak ada masalah loh, tapi kok bisa gangguan jiwa gitu kan. Gitu ya. Ya mungkin masa lalunya ya, gimana dia diasuh, dikerasi ya. Masa lalu menimbulkan masa kini, itu juga bisa. Betul. Jadi medicine penyebabnya apa? Banyak. Jika Anda misalnya mengalami sedikit saja dari apa yang tadi tercetus waktu didengar, ada cemas nih saya nih, ada depresi nih, atau ada stres nih, ya, dan itu berulang atau tidak bisa dikelola sendiri, jangan diamkan, karena nanti bisa berakumulasi menjadi masalah yang lebih serius malah. Iya betul. Dan zaman sekarang kelihatannya juga, tapi syukurnya ini saya mendapat banyak informasi bahwa zaman sekarang anak-anak muda cukup aware ya Dokter Sri. Iya. Kalau zaman dulu mereka diantar orang tuanya, mereka sekarang bisa datang sendiri. Datang sendiri, dia Google dulu ya tentang apa sih yang terjadi dengan saya. Iya datang. Nah itu yang agak menariknya juga. Kalau zaman dulu akhirnya anak-anak muda, remaja dibawa orang tuanya nggak ngeh, tiba-tiba udah jadi berat. Iya, malah ada yang datang, saya ingin tahu nih dok, saya ini kenapa. Itu seneng banget kalau ada anak muda yang seperti itu. Hanya ingin tahu dan kemudian begitu tahu dia akan kendalikan. Itu bagus banget gitu. It would be nice jika Anda kemudian sanggup untuk memetakan bahwa Anda kemungkinan sedang ada masalah dan langsung segera bertanya pada ahlinya. Oke. Pertanyaan keempat ini, kalau sudah ada gangguan jiwa, apakah bisa kembali normal, dok? Nah, kalau ada pertanyaan itu bisa. Ya? Bisa. Ya. Kan disuruh bilang, bisa banget ya. Seperti Dokter Oko bilang, semakin awal mendeteksi, semakin sembuh. Itu nggak ada bedanya sih dengan sakit fisik ya. Semakin kita awal gitu ya, dicegah bagus gitu. Ya bisa. Kayaknya hampir semua penyakit harusnya begitu. Terutama apalagi penyakit yang sifatnya tidak murni fisik. Artinya yang orang kebanyakan misalnya berpikir sakit apa ya, saya biarin dulu. Kalau dibiarkan akhirnya lebih repot. Kalau sakit fisik kan misalnya bintik-bintik berair, luka, itu nggak usah ada awareness lagi deh, pasti langsung datang ke dokter kan. Tapi kalau gangguan yang sifatnya mungkin masalah kejiwaan,
jangan sampai nunggu lama-lama, segera datang supaya tidak terjadi kemungkinan masalah yang lebih berat. Sama dengan yang tadi, as soon as possible, sooner better. Yes, Nah ini yang menarik lagi ini ngomongin harga ini dok ya. Kalau kena sakit jiwa berobatnya bakal seumur hidup ya dok, dan itu pasti bakal mahal ya. Bukan seumur hidup sih, sama dengan sakit fisik ya. Ada yang akut, ada yang kronik ya. Kalau yang kronik ya kayak schizophrenia tadi itu ya. Mungkin ini kebayangnya gara-gara nonton film yang ada yang dipasung kali ya. Itu karena penanganannya nggak tepat itu ya. Penanganannya yang tidak tepat ya. Iya, kalau dari awal bagus kok. Bagus ya. Terus mahal gimana? Tergantung. Tapi ada yang ditanggung ya. Kan ditanggung dengan BPJS ya, misalnya, ditanggung ya. Kalau ditanggung BPJS asal memang secara persyaratan semua dipenuhi, berarti kan ditanggung ya dok ya. Obat-obat jiwa juga bagus-bagus ya. Misalnya aneh ya ada anti aneh, galau ada anti galau ya, namanya mood stabilizer. Cemas anti cemas, sedih anti sedih, bikin bahagia itu ada. Nggak bisa tidur, ada obat bantu tidur. Ada semua ya sampai saat ada ini. semua, jadi nggak bikin apa ya, kan orang bikin nanti saya ketergantungan. Nah itu pertanyaannya. Sebenarnya salah ya, dalam ketergantungan itu ada dua aspek ya. Pengen lagi padahal itu nggak perlu. Ini kan orangnya nggak pengen. Ya atau istilah ininya sakau. Oh nggak dapet, aku sakau ya. Kalau ini nggak dapet ya sakitnya yang muncul kan. Yang kedua ada toleransi efek. Jadi harus dosisnya naik-naik lah. Kita di psikiatri nurunin sampai tanpa obat begitu. Jadi jangan takut ketergantungan, jangan takut organ fisiknya nanti ini saya rusak gitu. Loh, nggak minum obat jiwa malah rusak dokter organnya. Katakanlah cemas, kalau orang cemas kan tensinya naik terus, ya berdebar terus, mah terus. Lah kalau dibiarkan jantungnya olahraga terus, lo rusak beneran ya. Makanya ada joke, bersedihlah sebentar, berbahagialah yang lama gitu ya. Jangan sampai lama-lama stresnya atau sedihnya. Nanti beneran sakit fisik gitu maksudnya. Yang penting kemudian adalah ketika para medicine merasa sudah ada masalah, datang ke dokter, diberitahukan juga bagaimana harus minum obat, menjaga diri, juga itu diikuti. Seringkali mungkin pasien atau yang mengantar itu yang inginnya instan ya, dan kemudian ingin cepat sembuh. Bener. Mungkin baru merasa sudah menilai diri sendiri bisa, obatnya nggak diteruskan. Iya, terutama anak remaja itu biasanya. Juga. Iya. Begitu ya. Iya. Ya jadi medicine terutama yang muda-muda nih, jika memang ada masalah sudah ditentukan untuk minum obat, kontrol disiplin, datang dong ya, jangan ditentukan sendiri supaya benar-benar tuntas. Bahkan ketika sudah tuntas biar dokter yang menentukan obat bisa di stop atau disebutkan kamu sudah sembuh gitu ya. Ada batasannya kok kita memberikan obat ya, tidak akan selamanya gitu ya. Ya kalau tadi dokter Sri kan bilang kalau misalnya berkaitan dengan sakau ya. Sakau itu populer pada waktu orang zamannya kecanduan narkoba itu ya, kecanduan putau. Katanya sakit karena engkau. Reaksi putus sat ya atau sakau ya dokter. Kangennya katanya krakau, craving krakau. Satu genggamnya itu dibilang satu gao gitu. Bahasa ini ya. Terus minumnya apa? Minumnya cincau dong. Cincau. Makannya bakpao. Semua aja. Ya itu adalah terminologi di masyarakat. Tapi memang itu akan menjadi enak untuk dibahas, untuk joke, tetapi sebaiknya jika itu terjadi harus kontrol dengan dokter. Iya. Nah, yang berikutnya ini. Nomor 6. Anak-anak apa udah bisa kena gangguan jiwa, Dok? Nah. Wah, banyak sekali nih akhir-akhir ini. Ya rata-rata orang tuanya bilang, "Dok, anak saya autis," gitu. Padahal nggak bisa ngomong, ya. Mereka udah mikir ini autis ya. Kalau kita sih sebut sindrom like autis ya. Karena ya ibu bapak sekarang kan kerja, mereka ingin nggak diganggu gitu ya. Jadi anak-anaknya diberikan HP, orang tuanya juga main HP. Jadi mana bisa ngomong ya. Nah akhirnya mulai itu terkondisi jadinya ya. Iya. Mulai nggak diem-diem. Padahal nggak diem-diem itu kan bagian dari mencari perhatian. Mama tolehlah aku mah gitu ya. Nah itu anak-anak banyak banget. Kita di Sanglah itu ada tiap hari Selasa dan Kamis khusus untuk anak dan remaja ya. Dan itu tadi Dokter Sri kan menyebutkan yang berkaitan dengan
tumbuh kembang mereka dengan didampingi gadget tadi itu ya. Iya. Tapi selama pandemi ini kan mereka juga belajar di rumah tuh. Mulai dari TK, SD, kelas 2 kan nggak pernah sekolah. Ada nggak gangguan yang sifatnya, gangguan jiwa yang sifatnya lebih kepada relasional? Oh, Mereka banyak artinya banget. antipati, antisosial. Oh, itu yang paling banyak untuk anak dan remaja ya. Ya. Kalau yang masih kecil ini dari umur 1, ada yang 1 tahun loh udah kasih gadget ya. 1 sampai 3 tahun yang paling banyak adalah autis itu. Seperti autis tapi kalau kita cari gangguan berbahasa ekspresif. Ngerti tapi nggak bisa ngomong ya. Itu udah panik orang tuanya, kok anak saya nggak diem-diem gitu ya. Padahal kalau di klinik dia diem, kalau di rumah dia nggak diem. Itu menurut mereka udah mengganggu banget. Kan gangguan tadi ya. Mulai besar dikit ada yang disebut ADHD hiperaktif ya. Hiperaktif, kecerdasannya yang menurun itu ya. Mulai remaja ya, mulai berkait gadget. Malah kalau dengan pandemi ini ada yang malah melempar neneknya dengan laptop ya. Menghajar adiknya karena nggak ngerti bikin tugas ya. Marah-marah. Keluar naik motor ini ya, nggak pakai masker. Nah, ada yang meninggal juga Dokter gitu. Oke ya. Karena main gadget terus. Jadi orang tuanya marah, laptopnya disita, anaknya hipoglikemi jatuh di garasi, kebentur meninggal. Itu 2 kejadian kita lihat akhir-akhir ini. Sangat disayangkan juga ya. Iya, ibunya menyesal sekali dengan itu juga main gadget itu juga bagian dari stres ya. Begitu ditambah stres dia makin nggak bisa dihentikan. Cara penyembuhan menurut mereka ya dengan lebih banyak ini. Pada akhirnya kemudian fungsi keluarga itu sangat penting ya. Sangat jika penting. itu berkaitan dengan anak-anak ya. Makanya kemarin juga sempat viral yang tahun lalu ya. Siapa pernah dengar itu? Ketika orang tua sama anaknya berantem gara-gara anaknya kelihatannya stres ngerjain tugas. Kemudian orang tuanya marah, terus dicoba diuji si anaknya nggak bisa jawab, si anaknya langsung bilang, otak saya hilang. Udah hilang otaknya mah gitu. Padahal otaknya tetap di situ, itu menanda bahwa ada stres di situ ya. Stres banget. Wow, ya. Jadi spektrumnya balik lagi Mac-Tison. Jadi nggak cuma tentang orang dewasa saja yang dilihat punya masalah kejiwaan, tetapi sejak kecil, dan ini juga butuh perhatian dari para orang tua, terutama saat pandemi. Walaupun bersama dengan orang tua, ternyata kadang-kadang relasi komunikasi yang tidak jalan. Tadi dokter Sri bilang anak-anak dikasih gadget, orang tuanya sibuk dengan gadget, padahal bersama-sama satu ruangan. Iya, karena nggak ingin diganggu kan ibunya. Apalagi emak-emak yang kerja online gitu, jualan online ya, mereka nggak sempat memperhatikan ya. Iya, betul sekali. Ini tantangan kita zaman ke depan. Ya mungkin nanti ini yang disebut dengan era disrupsi, ketika kita harus membangun semuanya mulai dari kebutuhan dasar, komunikasi, termasuk relasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Nah ini kemudian menarik juga ini, yang berikutnya adalah dok, bipolar lagi naik daun nih, dibahas di mana-mana. Ini gangguan jiwa yang kayak apa dok? Nah, bipolar dok. Bener. Ini netizennya pinter ya. Memang ini pendatang baru, ini booming kita dengan bipolar ya. Banyak artis soalnya yang dimunculkan, jadi mungkin populer. Jangan sampai pengen jadi bipolar ya, gara-gara lihat artis. Aku bipolar karena artis ini juga bipolar. Iya. Ini pendatang baru yang lagi booming ya. Ini terkait dengan itu memang pendatang baru, maksudnya kasusnya baru atau banyak baru banget. Kasusnya dari dulu ada, tapi sekarang banyak meledak gitu ya. Karena ini terkait orang tua lagi, parenting tadi ya. Ya problemnya kan pingin punya anak gitu, tapi nggak ingin diganggu ya. Jadi ambang stres orang tuanya yang udah nggak terkendali, pengasuhannya juga jadi nggak baik. Ya, itu cikal bakalnya. Broken home lah disebut ya, broken home. Waktu kecil nggak diasuh tapi nuntutnya banyak. Itu kalimat yang paling sering nggak pernah ngasuh, nggak pernah nuntutmu banyak banget gitu. Mau nangis nggak boleh, harus kuat. Nah itu cikal bakalnya, dia mau sedih, ibunya nggak sempat diam, nggak boleh nangis, harus kuat. Dia senyum. Nah itu kan antara senyum dan sedih kalau bipolar ya. Dua sisi yang berbeda. Kadang sedih banget mau mati, kadang naik banget ada perilaku beresiko.
Ya perilaku beresiko bahaya banget, termasuk ranahnya Dr. Oko nih, seks bebas ya, ngebut-ngebutan di jalan, menghabiskan uang tidak terkendali, itu kalau episodenya lagi manik ya. Ya, makanya kenapa namanya bipolar, karena Bi. polar itu kutub, bi itu dua, jadi kelihatan berbeda jauh ya. Iya. Satu mungkin moodnya tinggi banget, satu lagi moodnya itu rendah Turun banget, dan itu banget. bisa terjadi di satu kesatuan waktu Iya. yang mungkin tidak jauh berbeda ya. Iya kan banyak selegram yang bunuh diri kemarin. Yang sempat nanya selegram Bali yang di hotel di Nusa Dua jatuh di itu. hotel ya. Iya, Kebetulan kenapa saya sih? kenal juga itu. Oh, kenal dia Dr. Oko. Yang tenaga Iya. kesehatan itu kan, ya. Yang Banyak netizen yang tanya, kenapa dia secantik dan seceria itu Iya. bisa bunuh diri? Iya. Itu pertanyaannya waktu itu, ya. Iya, ini terkait dengan pertanyaan berikutnya, kita lanjutkan aja ya. Oh, gitu Dr. ya. Sri. Oh, Soalnya iya. persis banget nih pertanyaan berikutnya ini. Oke dok, banyak loh yang bunuh diri ternyata mereka yang pintar, cantik, kaya. Kok bisa ya? Padahal banyak orang yang berkeinginan jadi pintar. Ingin Iya. tampil cantik, ingin mendapatkan kekayaan, tapi ini justru yang pintar, cantik, kaya pada bunuh diri nih. Maksudnya bukan pada bunuh diri semua, ada yang bunuh diri dari kalangan ini. Gimana dok? Iya, secara teori kan memang tidak ada hubungan ya dengan hubungan ya. pendidikan tinggi, kekayaan, karena bahagia itu kan beda, inside ya, Ya. datang dari dalam ya. Kalau kesenangan itu ya dari luar ya, mungkin kalau kaya seneng sih mau nyari apa aja dapat kan, tapi nyari bahagia itu yang mereka susah gitu ya. Nah itulah cikal bakalnya, meskipun kelihatan gembira itu kalau hatinya sedih. Gembira itu juga bagian dari cara-cara mereka untuk menyembuhkan. Ya. Ah ngapain sedih, gembira gembira aja gitu. Nah pas gembira itu dia kelepasan, naik nggak bisa ngerem gembiranya. Ya. Udah mulai menggunakan saat nafsa, nyari kesenangan, kok nggak bahagia juga ya gitu. Ya pada akhirnya ujung-ujungnya sedih lagi. Ya di situ mereka akan melakukan tindakan menyakiti diri biasanya. Salah satu pilihannya kemudian bunuh diri. Iya. Ya, jadi saya tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya punya dua kenalan yang cukup mengejutkan sebenarnya. Satu yang tadi disebutkan itu, satu lagi pernah juga ada dokter yang sedang residen, sempat masuk juga di media itu, sengaja memilih ke hotel menginap. Dan ternyata kemudian memilih untuk menggantung diri. Padahal kalau dilihat orangnya ceria, mungkin ya, cantik, pendidikannya bagus, lumayan. Memang balik lagi kepada tadi Dokter Sri bilang, bahagia itu uncounted. Jadi maksudnya tidak bisa dilihat, dihitung dari luar saja, tapi dirasakan di dalam. Nah, jadi yang kelihatannya tampil mewah, banyak punya uang, cantik, cakep, belum tentu ternyata di dalamnya merasa cukup, ikhlas dengan kebahagiaannya. Jadi balik lagi ternyata kesehatan jiwa segitunya luasnya ya. Jadi bagaimana itu ternyata semua mesti kita pada intinya adalah membuat cukup, rileks, itu kelihatannya enak disebutkan, tapi memang pembelajaran yang luar biasa buat kita semua. Iya, terutama bahagia itu kan, mereka bingung, kadang berharap bahagia dari luar itu sebuah kesalahan loh Dr. Oke ya. Emang pernah nitip bahagia kok mau diminta kan gitu. Ya bahagia itu merupakan skill ya untuk zaman sekarang, jangan nunggu, kalau nunggu nggak datang kadang-kadang ya. Ya harus terampil membuat diri kita bahagia gitu, dan jangan berharap dari orang lain, itu yang paling penting. Jadi ucapan-ucapan kayak gini salah loh Mektisan. Mama ini nggak bisa nyenengin papa ya. Iya salah besar itu. Atau kebalik, papa ini nggak bisa nyenengin mama sih. Artinya harus nyenengin dari diri sendiri dari dulu ya. Keterampilan sekarang, bukan ditunggu gitu ya. Bahagia itu sebuah skill ya. Betul sekali. Saya jadi ingat sebuah barusan ya, tadi siang saya dengan seorang guru besar bilang begini ke saya, oke yang paling penting adalah kalau mau hidup kamu itu ringan dan mudah, mudahkan dulu orang lain juga. Betul. Itu salah satunya, berarti untuk supaya bikin kita happy, senang ya berarti kita juga harus melakukan sesuatu. Itu salah satu kriteria kesehatan jiwa Dokter Oke. Gitu ya. Salah satu dari beberapa poin bahagia ketika bisa memberi. Nah, itu. Nanti kita dengarkan terakhir kata-kata ini akan kita ulangi di sesi terakhir. Iya. Ya, oke Dokter Sri luar biasa sekali, tapi ini masih banyak loh pertanyaannya, masih kuat ya Dokter Sri ya? Oh, masih. Kalau dengan Dokter Oko sih. Ya, berikutnya ini sebenarnya udah kita sempat bahas tadi, tapi nggak apa-apa diulangi kembali ya. Oke dok,
kita mau nanya nih, stres itu apa sudah dianggap gangguan jiwa? Oke, dikonfirmasi lagi dok. Iya. Stres. Kan stres ada dua ya, eustress dan distress ya. Eustress itu penting gitu untuk membuat kita jadi semangat, mengerjakan sesuatu, produktif itu penting ya. Ya. Tapi ketika dia tidak bisa dikelola, dia akan menjadi distress. Nah, distress itu ya ada gangguan nggak? Kita lihat orangnya. Ya. Kalau memang sudah terganggu, ya udah gangguan. Kan kita menggunakan konsep gangguan jiwa ya. Iya. Kata kuncinya adalah pokoknya passion Anda, your activity, everyday daily living yang sudah mungkin berjalan smooth, biasa, tiba-tiba berubah. Itu namanya terganggu. Kalau sudah terganggu, apalagi kemudian mempengaruhi pikiran untuk kembali tidak bisa beraktivitas, berarti sudah ada gangguan jiwa. Kan begitu ya. Tapi kalau penyebabnya gara-gara luka, lukanya beresin. Tapi gara-gara luka, kemudian cemas lagi, lagi ada gangguan jiwa. Sebenarnya nggak ada bedanya gangguan jiwa itu dengan gangguan fisik, Dokter Oko. Gitu. Kalau kita demam terganggu nggak? Terganggu, nggak bisa kerja juga males ya. Psikiatri juga jiwa juga begitu ada gejala. Kemarin ada salah satu bintang tamu mau saya undang, kemudian last minute membatalkan untuk menjadi narasumber karena ini, aduh kemarin pakai masker, sekarang di dalamnya ini ada bintik-bintik jadi nggak enak nanti sekelilingnya merah. Nah padahal kan problemnya fisik, tapi larinya kepada ketidaknyamanan untuk tampil, akhirnya nggak jadi tampil. Iya, nggak ada bedanya ya ternyata. Ya itu contohnya, berarti memang TikTok yang dalam ilmu kesehatan jiwa itu adalah fisik bisa mengakibatkan gangguan psikis pun juga mungkin bisa muncul gangguan fisik yang namanya psikosomatis itu ya. Betul ya. Ilmunya Troko udah banyak sih. Oke, jadi itu ya awalnya stres, tapi memang make sense, stres itu sebenarnya adalah dibutuhkan. Tapi ketika kita sanggup mengelolanya menjadi baik, Anda becoming a successful person. Justru anak muda sekarang lemahnya juga di situ ya, problem solvingnya itu kurang, skor keputusasaannya tinggi, gampang banget putus asa ya. Gampang putus asa. Jadi imunisasinya nggak ada nih, vaksin COVID ada, vaksin mentalnya nggak ada. Padahal itu semua baik penting. Mau sedikit orang tuanya udah maju, nggak jadi kan. Makanya saya sering ngajarin mahasiswa saya di kelompok peduli AIDS gitu misalnya, kerjain dulu, gagal nggak ada masalah, nanti kamu belajar dari kegagalan itu untuk membuat yang lebih baik lagi. Karena kan katanya juga ini, your best teacher is your last mistake. Jadi guru terbaik itu adalah kesalahan terakhir. Asal jangan diulangi lagi ya. Berikutnya tadi ada pertanyaan, sebelumnya ya ada pertanyaan dia. Ini. Ini ada pertanyaan baru sekali. Dok, apa itu PTSD? PTSD, Post Traumatic Stress Disorder ya. Kalau bahasa awamnya trauma gitu ya. Ada 3 gejala dia, Dokter Oko ya. Menghindar, ya, flashback, ya, dan hypervigilant ya. Contohnya kita ambil pernah punya pacar gitu, tiba-tiba putus. Nah, akhirnya ada perilaku 3 itu enggak ya? Menghindar, jangan pacaran lagi dah gitu kan. Atau setiap orang yang mirip gitu muncul bayang-bayang gitu ya. Ngiang-ngiang lagi. Iya, ngelihat pria berkumis mungkin mirip pacarnya, berdebar jantungnya deg-deg-deg. Ya, Dok ya? Ya, jadi harus ada 3 gejala itu Dokter Oko ya, menghindari, flashback, teringat-ingat, dan hypervigilant itu cemasnya memuncak. Iya. Ya itu termasuk mental disorder itu. Iya. Jadi intinya memang ada trauma dulu ya, trauma psikis dulu. Kemudian sesudah trauma itu baru dia macam-macam stresnya ya. Iya. Dan itu juga seringkali terjadi pada kejadian-kejadian misalnya bencana ya. Bencana buatan manusia atau oleh alam gitu. Bencana manusia misal pemerkosaan, menyaksikan pembunuhan yang keji, kecelakaan lalu lintas yang berat gitu. Bencana alam juga bencana alam ya, tsunami, gempa itu sering menimbulkan trauma. Kadang-kadang memang dibutuhkan kelompok-kelompok tim profesional dari kesehatan jiwa untuk turun ketika ada langsung di awal-awal ya kita langsung. Banyak orang berpikir ketika ada bencana, kekerasan itu udah selesai begitu aja, lupa ternyata ada orang-orang yang terlibat langsung melihat kejadian di sana. Kita sering waktu di Lombok kita berangkat, di Palu ya. Tugas kita untuk merilis teman-teman di psikiatri ketika ada pasca bencana itu udah mulai udah bergerak, mulai sibuk gitu. Akhirnya ke sana siapa giliran.
Nah, itu menariknya sebenarnya ketika sudah kita dibentuk bisa dokter pelan-pelan. psikiater siaga bencana. Udah ya? Iya. Oke, ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi. Ya. Bagaimana kalau ada orang dengan gangguan jiwa, bipolar atau stres? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang terdekatnya? Nah, ini udah lebih peduli lagi nih. Ada temannya nih yang ternyata mau helping gitu. Gimana, Dok? Iya. Karena memang gangguan bipolar itu nggak jauh-jauh dari teman kita ya, dari sahabat ya. Yang paling penting adalah memberi 2 poin sih ya. 1. Perhatian dan bantuan. Perhatian, 2 Bantuan. Iya. Termasuk orang bunuh diri, 2 aja yang diharapkan. Give me attention. Kasih perhatian, tawarkan bantuan. Ya. Ya perhatian ya mungkin berempati. Ya jangan berpikir dia lemah gitu ya. Karena itu bisa terjadi sama kita gitu ya. Gangguan emosi, gangguan jiwa yang berat itu 1% loh, berarti dari 100 bisa kita kena 1 gitu ya. Mudah-mudahan aja tidak ya. Jadi seperti itu ya, dengarkan, itu bagian dari perhatian ya, mendengarkan, berempati, memahami apa yang terjadi. Kemudian tawarkan bantuan, what can I do for you gitu. Atau makan keluar yuk gitu mungkin ya saat stres. Mungkin lupa sejenak kan, dengan penundaan sedikit aja udah lupa dengan masalahnya ya. Atau setelah kenyang mungkin jadi hilang marahnya ya gitu misalnya ya. Ya kadang-kadang memang begitu ya, ketika mungkin seseorang stres, tegang hanya untuk kemudian mencari orang untuk dia lampiaskan, keluarkan semua apa namanya isi hatinya, apa yang disebut katarsis itu ya. Yang penting keluar aja udah seneng. Dengarkan. Jadi dalam 24 jam pertama itu belum boleh kita ngasih nggak 1 bintang di langit gitu, belum boleh, dia nggak suka itu. Kamu sama aja nyalahin saya gitu nanti ya. Banyak yang gitu padahal ya. Ya cemungut kan gitu sering ya. Itu kalau udah lewat 24 jam baru boleh, ketika dia udah tenang gitu ya. Berarti ada waktunya ya, 24 jam dia supaya lebih rileks. Lebih rileks. Mungkin dia bisa mengeluarkan isi hatinya dulu, baru kita bisa masuk. Baru bisa masuk ya. Misalnya putus cinta, apakah cocok kamu berbuat seperti untuk lelaki seperti itu, gitu misalnya ya. Berkorban sebegitu banyaknya gitu maksudnya dengan membunuh diri gitu. Ya, Meg Thiessen hadir saja, ada di depan matanya, kemudian mendengarkan dan mungkin cukup angguk-angguk, ya. Itu sudah tenang, membantu ya. Sangat ya. Mendengarkan dan memberikan respon yang relevan ya, yang relevan tuh yang sesuai ya dengan yang dia mau ya. Jadi kesatuan semuanya itulah yang mungkin tadi Dokter Sri mau menyebutkan sebagai empati. Ini sedikit berbeda dengan simpati ya, Dokter Sri. Beda, itu di kartu ya. Atau lagunya Serena. Ya kalau simpati ya kita ikut masuk ya, sampai nangis ya kita ikut nangis. Bahkan gitu ya. bisa lebih. Tangisannya bisa lebih kuat lagi. Lebih parah lagi. Sebenarnya simpati nggak ada masalah, tapi itu tidak membantu gitu aja. Iya. Pada akhirnya. Malah menguatkan kesedihannya betul, ya. Betul. Jadi ada yang misalnya orang tuanya meninggal, ditelepon, orang tuaku meninggal, datang dong, sampai situ nangisnya lebih gerong-gerong, lebih kuat, malah lebih banyak bantuan ke dia, nggak membantu. Jadi kata kuncinya Meg Thiessen ketika ingin membantu teman, pakai kata kunci adalah empati. Anda berada pada posisi yang juga mau mendengarkan, mengingat semua kejadian itu, kemudian merespon, tapi dalam kata kunci lebih sadar dan kemudian bisa memberi bantuan solusi di saat yang tepat dengan solusi yang tepat. Gitu. Oke. Dok, masih satu lagi nih ya. Pertanyaan berikutnya, Dok, setiap orang kan rentan untuk gangguan jiwa. Betul. Malah kesehatan jiwa bisa berfluktuasi ya. Berfluktuasi itu mungkin up and down gitu ya. Nah, ini terakhir juga buat sesi kita ya, Dokter Sri, untuk pertanyaan dari Meg Thiessen. Tips mencegah gangguan jiwa apa saja? Tipsnya sesuai penyebab ya, Dokter Oko ya. Tadi kan saya bilang penyebabnya bio, psiko, sosial, culture kan gitu ya. Kalau bio itu penting sekali kita olahraga yang gitu-gitu ya, nutrisi kita harus bagus, tidur yang cukup ya. Nah, itu unsur-unsur biologik ya, menghindari hal-hal yang nggak benar, misalnya minum, merokok itu ya. Larinya malah ke alkohol, mabuk-mabukan itu nggak bagus ya. Itu unsur biologik. Jadi jawabannya itu ya, psikologi ya,
bagaimana menghadapi stres, harus belajar ya, mentoleransi penderitaan, itu perlu latihan juga ya. Jangan meminta rasa-rasa yang bahagia aja, rasa yang pahit juga harus dirasakan gitu ya. Bagaimana memecahkan masalah, dilatih ya. Bagaimana memfleksibilitas kepribadian ya, kan banyak yang kaku, nggak harus ada masalah karena kepribadiannya yang membuat dia gangguan gitu ya. Semua harus anak sekarang banyak gitu. Pengen ini harus dapat ya. Itu bentuk kepribadiannya yang rigid. Istilahnya OCD ya, apa yang mau harus dapat itu. Itu unsur kedua. Unsur ketiga adalah sosial, stres itu. Ya harus sering-sering tertawa lah ya. Kalau teorinya 15 kali ya per hari harus dapat tertawa. 15 kali? Iya, tapi jangan tertawa sendiri ya. Nanti berobat ke saya nanti. Berarti ya. Ada pelatihan kan ada yoga tertawa kan? Itu helpful ya dok ya? Iya sangat. Coba senyum kan muka kita jadi rileks ya. Ya melatih memecahkan masalah, melakukan meditasi, bertemu teman itu bagian dari unsur-unsur sosial ya. Ya berini dengan keluarga ya, ngobrol gitu ya, kurangi main gadget itu unsur-unsur sosial ya. Kurangi main gadget tuh ya. Iya, ditekankan lagi ya. Unsur budaya juga nggak kalah pentingnya, di fleksibilitas ya. Budaya itu jangan rigid ya, dimoderat gitu istilahnya. Iya. Di Bali sedang ada masalah dengan pemahaman orang tentang budaya dan lain-lain. Mungkin kita kalau mau happy, seandainya merasa itu tidak saatnya kita perlu terlibat di sana, ya nggak usah lah ya. Biarkan saja mereka yang paham tentang sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Simple, hidup dibuat simple ya. Oke, sepakat. Simplify your life. It's a guarantee for your happiness. Gitu. Oke, Dr. Sri, semua pertanyaan dari Magtison rupanya sudah terbahas dengan tuntas. Luar biasa sekali Dr. Sri, terima kasih ini udah hadir dalam kesempatan ini. Jadi banyak pertanyaan ternyata tadi, mudah-mudahan diskusinya bermanfaat dan dapat dibagikan kepada masyarakat banyak. Jadi sebenarnya Magtison, kata kuncinya kita ingin kembali mengingatkan bahwa untuk memelihara kesehatan jiwa itu bisa berarti bahwa mereka yang sudah sehat, tolong menjalankan kehidupannya dengan pola hidup yang sehat, dengan kehidupan yang penuh arti, ya belajar untuk mencari tahu bahwa bagaimana hidup sehat yang lebih baik dengan bertanya, mencari informasi yang bermanfaat. Kemudian mereka yang beresiko mungkin punya masalah, sudah ada gejala awal, ya stres misalnya, kemudian tolong datanglah ke dokter, tolong datang ke ahlinya untuk ditangani secara dini. Dan yang ketiga, mereka yang sudah sakit tentunya harus mendapatkan pengobatan yang lengkap, paripurna. Jangan setengah-setengah, jangan putus di tengah jalan. Lanjutkan sampai dokter psikiaternya menyebutkan bahwa Anda sudah bisa lepas dari obat dan silakan beraktivitas ke kehidupan sehari-hari dengan seperti biasa. Jadi dengan jiwa yang sehat, harapannya seorang mampu hidup mandiri, serta produktif dan bisa memberi kepada orang banyak. Dengan jiwa yang sehat juga seseorang akan hidup lebih berkualitas. Betul. Sepakat Dr. Sri? Sepakat, oke sekali. Ya, oke Dr. Sri, terima kasih buat kehadirannya hari ini. Selamat juga merayakan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Tetapi sebelum kita berpisah, saya nggak ingin berpisah sebenarnya. Silakan Dr. Sri menyampaikan sesuatu yang bisa dijadikan take home message buat para Magtison di rumah. Ya, kehidupan ini sebenarnya dengan berbagai proses ya yang akan dinamik terus terjadi ya. Berarti kita harus mentoleransi setiap apapun permasalahan itu ya. Pada prinsipnya stres bisa dikelola dan dijadikan sebuah keterampilan agar terhindar dari gangguan jiwa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sri sudah menyampaikan closing statement tadi bahwa intinya adalah bagaimanapun juga semuanya, setiap orang mungkin satu sisi saya lihat, satu sisi mengalami stres itu biasa, tetapi bagaimana mengelolanya kemudian untuk bisa mendapatkan stres itu tertangani dengan baik. Jadi orang kemudian akan belajar banyak, menjadi bijak karena sudah bisa melalui hari-harinya. Dan yang paling penting adalah
di saat ini, di saat pandemi, semuanya juga tetap kembali ingat dengan protokol kesehatan. Jangan terlalu senang ya, Dokter Sri, saat ini katanya kasusnya sudah mulai turun. Tetapi yang disebut dengan harusnya senang adalah ketika seluruh dunia nanti benar-benar sudah terlepas dari pandemi. Tetangga kita masih belum tuntas loh ya, ada Malaysia, Singapura yang juga masih bekerja keras untuk menurunkan kasus. Jadi jangan lupa untuk tetap protokol kesehatan. Yang belum vaksin, di saat mendapatkan vaksin, silahkan untuk melakukan vaksinasi. Sekali lagi terima kasih Dokter Sri atas kehadirannya. Dan buat para Magtician, hari ini kita sudah sangat senang sekali kedatangan Dokter Sri untuk menjelaskan berbagai permasalahan tentang kesehatan jiwa. Tadi ada beberapa highlight yang ingin saya sampaikan, bahwa bahagia itu ada di dalam. Happiness is inside. Jadi di sanalah kata penuntunya, bahwa bukan harus silau melihat kekayaan, kebahagiaan yang dilihat di luar. Jangan-jangan sebenarnya mereka juga tidak sedang mendapatkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan ada di dalam. Dan terakhir, seseorang baru bernilai sebagai manusia bukan dari jabatan, harta, apapun yang dimiliki maupun posisi yang tinggi, tetapi seseorang baru berarti sebagai manusia dari apa yang sudah sanggup dia berikan kepada orang lain, sekecil apapun. Sekian Oke Dok hari ini, sampai ketemu lagi di Oke Dok yang akan datang, hanya di Mag TV, Magnificently Inspired. Well, Magtician, salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Oke Negara, di Oke Dok.